Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan materi di mata kuliah hukum lingkungan ini, ya. Dan kita memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai kesadaran dan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di negara maju dan di negara berkembang. Pada dasarnya negara maju dan negara berkembang ini memiliki kontribusi atau memiliki andil dalam kerusakan lingkungan hidup yang terjadi beberapa waktu silam dan pada saat ini. Meskipun kemudian latar belakang yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ini berbeda-beda, ya. Anda sudah mempelajari itu di materi sebelumnya. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup adalah adanya paradigma antroposentris. Ini juga sudah dipelajari di materi sebelumnya. Apa itu paradigma antroposentris? Itu paradigma yang menganggap bahwa eksploitasi terhadap alam itu merupakan perwujudan kehendak Tuhan. Jadi konsepsi mereka bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan itu untuk menguasai dan menaklukkan alam. Di ajaran bahkan itu ada di dalam ajaran agama. Ajaran agama Kristen juga ada di Alkitab ayat yang menyinggung mengenai itu, dan di Al-Quran pun ada. Di Al-Quran misalnya ada ayat bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah fil ard, sebagai penguasa di muka bumi, ya, di bumi. Nah, ayat itu bisa kita maknai sebagai paradigma antroposentris, walaupun tidak bisa kita katakan bahwa Al-Quran itu mengajarkan antroposentris, tidak, tapi pasti ada ayat lain yang sebagai penyeimbang. Tidak salah bahwa manusia itu adalah penguasa di bumi, tetapi penguasa yang menjalankan kekuasaannya dengan secara sewenang-wenang juga tidak baik. Nah, eksploitasi terhadap alam ini juga sebetulnya perwujudan penguasa yang memiliki kekuasaan dan dijalankan dengan sewenang-wenang. Jadi tidak salah paham antroposentris, tetapi kalau paham antroposentris saja, nah itu yang perlu kita kritisi. Di masa itu paham antroposentris ini mendapat pertentangan keras, ya, terutama dari kalangan environmentalis. Jadi orang-orang atau aktivis-aktivis yang peduli terhadap lingkungan. Paradigma mereka bahwa manusia itu bagian dari alam. Di satu sisi manusia sebagai penguasa alam, tetapi di sisi lain sebetulnya manusia adalah bagian dari alam itu sendiri, di mana manusia merupakan satu dari suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Manusia merupakan satu di antara spesies organis yang hidup dalam suatu sistem yang saling tergantung satu dengan lainnya. Semua unsur-unsur dalam alam harus dilihat sebagai satu kesatuan. Jadi kita bagian dari alam, manusia itu bagian dari alam. Kepedulian manusia seharusnya tidak terbatas pada dirinya saja, tetapi juga meliputi makhluk hidup yang lainnya di dalam alam. Hewan sebagai makhluk alam juga memiliki rasa sakit, seharusnya diakui haknya sebagai suatu kaidah moral manusia. Jadi yang punya rasa sakit itu bukan manusia saja, tetapi ada hewan juga punya rasa sakit. Tumbuhan pun punya rasa sakit. Nah, manusia seharusnya tidak hanya peduli pada dirinya saja, tidak peduli pada kalangan manusia saja, tetapi juga harus peduli dengan makhluk hidup lainnya di dalam alam. Bahwa manusia bukan penguasa alam yang sewenang-wenang, tetapi penguasa alam yang sadar bahwa dirinya itu bagian dari alam juga. Jadi
Setelah ada berbagai macam kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, maka muncullah kesadaran masyarakat mengenai pelestarian lingkungan hidup. Sejak tahun 50-an, masalah lingkungan mendapat perhatian yang besar, tidak hanya dari para ilmuwan, melainkan juga masyarakat umum dan politisi. Pemicu perhatian itu ialah terjadinya pencemaran oleh limbah industri dan pertambangan. Sejalan dengan perkembangan teknologi ya yang ada, yang kemudian menimbulkan adanya sifat ambivalen, di satu sisi menghadirkan kemajuan, di sisi lain justru merusak lingkungan, dapat merusak lingkungan. Maka dari situ kemudian muncullah kesadaran serta komitmen bersama masyarakat dunia ya, secara global mengenai perlunya pengelolaan lingkungan. Kesadaran ini diwujudkan kemudian dalam sebuah kebijaksanaan lingkungan hidup, dan kebijaksanaan lingkungan hidup yang paling mendasar di dunia ini adalah deklarasi yang dihasilkan dari konferensi PBB tentang lingkungan hidup. Yang pertama yakni digelar pada 5 Juni sampai 16 Juni tahun 72. Pertama kali kebijaksanaan ini kemudian dibahas ya, dan kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi, menghasilkan prinsip-prinsip ya, mendasar mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Konferensi ini digelar ya, di Stockholm, ya, makanya sering disebut sebagai konferensi Stockholm. 5-16 Juni diikuti 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Dari konferensi ini kemudian ditetapkan bahwa 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini konferensi lingkungan hidup yang pertama kali diselenggarakan oleh PBB. Konferensi ini menghasilkan deklarasi tentang lingkungan hidup manusia yang juga disebut atau sering disebut sebagai Deklarasi Stockholm, yang di dalamnya terdiri atas preambel dan 26 asas atau prinsip. Ada juga dihasilkan rencana aksi, action plan, lingkungan hidup manusia terdiri dari 109 rekomendasi, termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia. Selain itu juga dihasilkan rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan lingkungan hidup yang terdiri dari ada Governing Council, Dewan Pengurus Program Lingkungan Hidup, the United Nations Environment Program. Terus juga ada sekretariat yang dipimpin oleh seorang direktur eksekutif, dana lingkungan hidup, dan badan koordinasi lingkungan hidup. Ini adalah hasil dari konferensi Stockholm. 10 tahun kemudian digelar konferensi lingkungan hidup yang kedua, yaitu dan diselenggarakan oleh PBB, yaitu konferensi Nairobi. Ini pada 20 Mei sampai 2 Juni tahun 82 di Nairobi, Kenya. Konferensi ini digelar sekaligus memperingati peringatan dasawarsa atau 10 tahun lingkungan hidup. 10 tahun sejak konferensi Stockholm. Tujuan diselenggarakannya konferensi Nairobi ini yaitu untuk mengevaluasi implementasi atau penerapan hasil-hasil dari konferensi Stockholm dan membahas kendala-kendala apa yang kemudian dihadapi pada saat mengimplementasikan itu. Sehingga dihasilkanlah dari deklarasi dari konferensi ini yang disebut dengan Deklarasi Nairobi yang memuat 10 asas bagi pengelolaan lingkungan hidup di dunia. Meskipun menghasilkan 10 asas pengelolaan lingkungan hidup di dunia, pada dasarnya konferensi Nairobi ini masih menganggap bahwa asas atau prinsip yang dihasilkan dari konferensi Stockholm ini masih relevan gitu. Tetapi memang bedanya kalau Stockholm itu deklarasinya digelar atau dilahirkan di negara maju ya, dan atas dasar keinginan kuat dari negara-negara maju, sedangkan deklarasi Nairobi ini
lahir di negara berkembang dan dipelopori oleh kebanyakan negara berkembang juga. Itu bedanya. Karena pada dasarnya juga sebetulnya di pembahasan materi sebelumnya kan kerusakan lingkungan itu terjadi di negara maju dan di negara berkembang, tetapi dengan latar belakang yang berbeda. Sehingga bisa kita maknai juga hasil-hasil dari konferensi Stockholm dan Nairobi ini juga bisa jadi semangatnya ada perbedaan sedikit ya. Dilihat dari latar belakang digelarnya konferensi Stockholm yang dimotori oleh negara-negara maju dan konferensi Nairobi dipelopori oleh negara-negara berkembang. Nah, apa saja hasil dari 10 asas tadi, 10 asas bagi pengelolaan lingkungan hidup dunia menurut deklarasi Nairobi, dan apa saja 26 asas yang dihasilkan dari konferensi Stockholm. Itu silakan nanti Anda cari di Google, pasti banyak ya. Itu Anda pelajari apa asas-asasnya, apa prinsip-prinsipnya. Terus yang selanjutnya, pada tahun 1983 Majelis Umum PBB membentuk sebuah badan, suatu badan atau suatu komisi yang dinamakan The World Commission on Environment and Development, WCED ya, yang diketuai, bukan diketahui ya, ini diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Sehingga dengan karena dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland ini, komisi ini kemudian dikenal dengan sebutan Komisi Brundtland. Tugas komisi ini adalah, nah ini dalam bahasa Inggris tuh, silakan terjemahkan, re-examine ya, the critical issues. Intinya mengkaji kembali isu-isu penting mengenai lingkungan hidup dan pembangunan, dan kemudian merumuskan langkah-langkah yang bersifat inovasi, konkret, ya, realistis untuk menyelesaikan itu. Yang kedua, memperkuat kerjasama internasional di bidang lingkungan hidup dan pembangunan, dan melakukan sebuah penilaian dan mengusulkan suatu bentuk kerjasama baru yang dapat keluar dari bentuk kerjasama yang sekarang ini dan bisa mempengaruhi kebijakan langsung ya, kebijakan yang memang perlu perubahan ya, untuk untuk menjawab kebutuhan secara langsung. Terus ini, raise the level of understanding and commitment to action on the part of individual. Gitu. Ini adalah tugas dari komisi Brundtland, karena diketuai oleh Gro Harlem Brundtland. Ini digelar ya, dibentuk pada tahun 1983. WCED ini atau Komisi Brundtland ini menghasilkan sebuah laporan yang kemudian dipublikasikan ya, dengan judul Our Common Future, masa depan kita bersama, yang memuat pendekatan terpadu terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan. Komisi ini juga dari komisi inilah kemudian gagasan tentang pembangunan berkelanjutan ini dipopulerkan. Mereka juga membuat sebuah definisi tentang apa itu yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. Yaitu pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memastikan bahwa kebutuhan sekarang ini ya, memenuhi kebutuhan ya, pembangunan untuk memenuhi kebutuhan yang pada generasi sekarang ini tanpa kemudian mengurangi kemampuan atau kesempatan dari
generasi yang akan datang untuk juga bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Itu